Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom sidang jemaat yang ada di lantai 1. Dan shalom untuk sidang jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah dari tempat masing-masing. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Mari kita mempersiapkan segenap hati kita, pikiran kita. Malam hari ini kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat ibadah doa pada malam hari ini. Bahkan kita akan menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari sebelum kita datang menyembah Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk setiap kasih penyertaan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Malam hari ini kami boleh mengikuti ibadah doa, baik secara langsung maupun menyaksikan dari rumah. Kami tetap memohon pertolongan-Mu, kami tetap mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami mau datang meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu. Biarlah sepenuhnya kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap pikiran kami. Berkaryalah Bapa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan bersama-sama bahwa Dialah Yesus penyelamat hidup kita. Tiada yang seperti Tuhan, sungguh hanya Dia yang mampu untuk menyelamatkan. Dialah juru selamat kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku. Haleluya Tuhan. Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur kami ya Tuhan. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti
menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Yesus, Kau penyelamat hidup kami, Kau sumber penghiburan, Kau perlindungan kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, Kau pengharapan kami Bapa. Yesus, kami bersyukur pengorbananmu Tuhan, kasih-Mu Tuhan kami rasakan. Syukur bagimu Yesus, segala pujian, segala hormat bagimu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Hanya Engkau penyelamat hidup kami Tuhan. Haleluya, syukur bagimu Yesus Tuhan. Kami bersyukur Bapa Yesus. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sungguh Engkaulah penyelamat kehidupan kami. Engkau menara kekuatan kami ya Tuhan. Engkau perlindungan kami, Engkau kota benteng kami ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, ajar kami untuk selalu berharap kepadamu ya Bapa. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Dalam keadaan apapun ya Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan kami hanya daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami.
Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau penyelamat hidup kami. Engkau yang memulihkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Kau Allah yang setia. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan kami. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau Allah yang setia. Kau Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan kami. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, makasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Yesus. Kau Allah yang setia, Kau baik dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, segala hormat, segala pujian bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Kau Bapa. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Dengan apa Tuhan kami balas kebaikan-Mu. Kau sungguh baik Tuhan, Kau harapan, perlindungan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, Kau Allah kami yang setia Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Ketika kami lemah, Engkau sumber kekuatan kami. Ketika kami bersedih ya Tuhan, Kau sumber pengharapan kami. Ketika sudah tidak ada lagi pengharapan kami berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami tak dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami tak dapat melupakan setiap kebaikan-Mu. Setiap kebaikan yang kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Setiap pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Engkau menjadikan kami berharga ya Bapa. Terima kasih. Sungguh Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa. Sungguh Engkau bukan Tuhan yang memandang harta kami. Engkau Allah yang melihat hati kami. Kita naikkan pujian kita. Ku tak dapat lupakan ya Tuhan kebaikan-Mu. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Katakan pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu yang mulia. Jadikan ku berharga. Kau tulus menerima
nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat melupakannya Tuhan, ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu ya Bapa, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima Tuhan, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan-Mu, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik Tuhan, yang terbaik yang ada pada, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau bukanlah Tuhan yang melihat harta, Engkau bukanlah Tuhan yang memandang rupa kami ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau melihat hati kami ya Bapa. Terima kasih, bahkan malam hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk dibekali lewat kebenaran firman-Mu.
Biarlah ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, kami boleh semakin bersungguh-sungguh dalam mengikut Engkau. Iman kami semakin bertumbuh, kami semakin dewasa ya Tuhan dalam mengikut Tuhan. Pulihkan setiap hati kami ya Bapa. Bentuklah setiap hati kami ya Bapa ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ubahkan kami menjadi ciptaan yang baru ya Bapa. Sidang jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Pulihkan setiap hati kami ya Bapa. Haleluya. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah setiap kami Tuhan. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Bentuk hati kami Tuhan menjadi seperti-Mu. Sekali lagi katakan pulihkan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuk kami Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu yang memenuhi kami. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus Tuhan, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kudus dan mulialah Engkau Tuhan yang telah menguduskan, yang telah memulihkan hidup kami. Layaklah Engkau menerima segala hormat, segala pujian, sembah dan syukur kami pada malam hari ini. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih
untuk setiap anugerah yang sudah kami terima dan kami alami hingga sore hari ini. Kami rindu merenungkan firman-Mu sebelum kami bersyafaat di hadapan Tuhan. Dan semua sembah dan syukur kami, persembahan hidup kami, sudah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Terimalah itu Tuhan sebagai persembahan hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sedia merenungkan firman Tuhan. Amin, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan shalom untuk kita semuanya. Puji Tuhan, pada hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan September ini. Dan kalau kita lihat berita-berita semakin menakutkan ya, kadang-kadang semakin menyedihkan, bahkan juga membuat kita tidak sedikit menjadi ciut nyalinya ya. Tetapi bagaimanapun keadaan dunia ini, memang Alkitab sudah mengatakan dunia ini semakin gelap, dunia ini semakin hancur, dunia ini semakin gelap, semakin jahat, semakin redup, semakin binasa, mengarah kepada kehancuran dan kebinasaan. Dan tidak ada yang bisa memungkiri itu. Dunia ini dikatakan orang di luar sana semakin baik, semakin indah, tapi hanya menunggu sebenarnya. Barusan saya dapat berita 4 jam yang lalu, 132 kilometer persegi es di kutub utara itu pecah. Jadi hancur lebur, bayangkan 134 atau berapa itu, begitu luas. Jadi terlihat dari Google itu, dari bentuk sebelumnya sampai seterusnya. Artinya memang dunia semakin hancur, dunia semakin rusak, dunia semakin gelap. Tapi anak-anak Tuhan tetap berpengharapan. Amin saudara. Mari kita membaca dalam kitab Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 sampai 21. Biarlah iman kita semakin diteguhkan oleh firman Allah, supaya hati kita tidak tertambat pada dunia yang semakin gelap ini. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Penutup dari pasal yang ketiga, di mana ayat 21 kita membaca barusan, itu merupakan penutup sebuah bagian dari tulisan Rasul Paulus yang diilhamkan oleh Allah, yang adalah firman Allah, itu berbentuk doksologi ya. Apa itu Pak doksologi? Doksologi itu kalimat yang memuliakan. Jadi kalau ada kepala surat, ada pertengahan kata-kata suratnya, di akhir-akhirnya itu ada namanya pengagungan, kemuliaan kepada Tuhan. Setelah beberapa minggu yang lalu kita mendengarkan bagaimana kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita orang percaya, maka sepatutnya lah orang yang percaya yang mendapatkan berkat-berkat rohani di dalam surga. Kalau saya ingat pasal 1, pasal yang kedua, kita membahas, kita merenungkan firman itu, maka Rasul Paulus mengajak sidang jemaat, ayo supaya segala pujian, supaya segala kemuliaan itu kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau ada orang memberikan sesuatu kepada kita, gak mungkin setelah dia berikan sesuatu itu, lalu kita maki-maki dia. Kurang ajar kamu ya, kamu kok memberikan itu kepada saya ya. Enggak ada. Selalu ketika orang memberikan sesuatu kepada kita, maka akan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Waduh, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu. Bahkan tidak jarang kita sedikit mengagungkan dia, kita sedikit muliakan dia. Wah, luar biasa lu,
teman saya ini luar biasa loh, bapak ini, ibu ini loh, baik loh hatinya. Nah, kepada Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia, yang sudah memberikan keselamatan, yang sudah memberikan anugerah pada pasal 1, pada pasal 2 kepada kita. Kepada Dia juga layak. Layak kita kembalikan segala pujian, segala hormat kita. Jangan sampai kita mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, hanya terhenti pada berkat-berkat yang jasmani gitu loh. Jangan saudara. Justru ucapan syukur kita yang paling dalam, ucapan terima kasih pengagungan kita kepada Tuhan yang paling tinggi adalah ketika kita bersyukur akan anugerah, akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya rindu kita mundur sedikit lah, hati saya begitu sukacita ingin berbicara berkat rohani ini sebenarnya yang harus kita banyak syukuri saudara kepada Tuhan. Dalam surat Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ketiga, ini sudah Tuhan sediakan bagi kita. Maka di penghujung pasal 3 itu Paulus sempatkan mengajak, ya, walaupun masih ada pasal-pasal yang lain dalam kitab Efesus, tapi di pertengahan ini Paulus rindu supaya hanya kepada Dia gitu. Ayat yang ketiga, mari kita baca sama-sama Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. 1, 2, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Pasal 1 dibuka dengan salam pembuka, lalu dimulai dengan ayat yang ketiga, pujian kepada Tuhan. Karena apa? Berkat-berkat rohani. Lalu kemudian Paulus mengulangi lagi pasal 3 ayat 20-21. Bagi Dialah segala kemuliaan. Karena apa? Ya berkat-berkat rohani di sana. Nah seringkali kita memuji Tuhan, berterima kasih karena apa? Lulus sekolah, puji Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan karena apa? Cucu saya lahir, puji Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan, dapat pekerjaan, puji Tuhan. Tapi justru berkat yang rohani, berkat yang luar biasa yang kita terima, kita jarang mensyukurinya. Apa sih Pak berkat rohani itu? Simpel sajalah saya buat ya. Saudara mendengarkan firman Allah. Saudara dan saya bisa beribadah. Itu apa saudara? Itu adalah berkat rohani yang tidak dijual di pasar Wonokromo. Itu adalah berkat rohani yang tidak pernah dijual di mana-mana. Tidak ditemukan di sembarang tempat. Benar saudara. Kita luput kadangkala, kita lupa kadangkala. Betapa kita ini diberkati oleh Tuhan luar biasa. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Nah ini saudara. Lalu kemudian Rasul Paulus mengajak sidang jemaat. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat, Kristus turun-temurun. Lalu dia beritahu, bukan hanya berkat-berkat jasmani sana itu loh. Yang sudah berkat rohani itu loh yang Tuhan berikan kepada kita. Ternyata apa? Ternyata bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ternyata Dia yang layak menerima segala pujian itu adalah pendoa sejati bagi kita. Saudara perhatikan baik-baik. Hati saya mengucap syukur luar biasa karena apa? Ternyata Tuhan kita ini dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa saudara? Yang kita doakan atau pikirkan. Ini Tuhanmu, ini Tuhan saya, ini Tuhan kita yang layak menerima segala pujian. Karena apa? Di antaranya adalah Dia adalah bukan penjawab doa saya sebut. Bahkan pendoa yang sejati untuk kita. Kalau Dia penjawab doa itu begini. Bapak, aku mau ujian, berikan aku hikmat. Dijawab doanya, ya aku berikan kamu hikmat. Bapak, anakku sakit, mohon kesembuhan. Penjawab doa, dijawab doanya. Tapi Tuhan kita ini lebih.
Dia lihat Stephen Manurung berdoa A, B, C. Bah, cuma sampai C. Padahal sebenarnya kebutuhan Stephen Manurung ini sampai J. Karena waktu di gerejanya itu sangat singkat berdoa itu. Dibatasi. Karena kuota besar. Nah, jadi jangan panjang-panjang doanya. Tuhan tahu. Apa yang tidak kamu doakan, apa yang tidak sempat kamu doakan. Atau ada juga anak-anak Tuhan itu sudah sangat rohani. Sehingga aku gak mau lagi minta-minta sama Tuhan. Maka Tuhan tahu juga. Apa yang kamu minta lebih daripada itu kuberikan. Ini Tuhan kita saudara. Sehingga kita selalu terkejut. Kalimat saya itu kok kayaknya lebay gitu ya. Tapi sungguh saudara. Sehingga kita itu sering terkaget, sering terkejut oleh karena apa? Oleh karena kebaikan Tuhan. Dia adalah penjawab doa kita. Namun lebih daripada itu dia juga memberikan lebih banyak. Jauh lebih banyak dia lakukan dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kalut ya. Disebutkan di sini atau melebihi dari apa yang kita pikirkan. Kenapa kita sulit memikirkan sesuatu bahkan yang untuk diri kita? Karena kalut. Tempurung kepala kita, tempurung otak kita ini begitu terbatas. Makanya kalau ada orang sombong karena pintar itu saya bingung juga. Tempurung kepala kita ini sangat terbatas. Yaitu mengukur ukuran sudut rumah aja bingung gitu. Berulang-ulang itu dilihat-lihat. Dihitung-hitung, nggak sanggup, nggak bisa mikir gitu. Dihitung-hitung, ibu-ibu ya hitung-hitung. Bisa, sulitin, nggak bisa ini. Hitung lagi ulang-ulang. Nggak bisa ini, tidur aja, nggak bisa ini. Akhirnya kita tidur karena sudah nggak bisa. Tapi Tuhan yang menyebutkan di sini, jemaat Efesus yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apa yang kurang kamu doakan, apa yang tidak sempat kamu pikirkan, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihinya. Amin saudara. Itu sebabnya memang Tuhan benar itu. Aku mendengar doa, aku menjawab doa bukan karena doamu panjang-panjang, bukan karena doamu indah, syairnya bagus, bahkan dijawab. Enggak, sebenarnya enggak. Sungguh Tuhan kita itu tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita doakan. Ini Allah kita yang layak menerima segala pujian. Karena dia adalah pendoa sejati bagi kita. Jadi Yesus Kristus itu berdoa untuk kita. Apa yang kita tidak doakan nanti Roh Kudus menyampaikannya ke hadirat Bapa di surga. Untuk doa-doa kita itu kemudian dijawab oleh Tuhan. Maka saya selalu ajari jemaat untuk berdoa. Jangan berdoanya gini, Yesus, enggak. Allah Tritunggal sudah membagi. Allah Tritunggal telah secara sempurna menentukan apa yang harus mereka lakukan. Doa ditujukan kepada Bapa di surga. Yesus sudah ajari, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Maka Yesus nanti, dalam nama Yesus itu doa itu akan dijawab. Roh Kudus akan menyampaikan itu di hadirat Bapa di surga. Ya, dia pendoa sejati bagi kita. Kemudian ayat yang ke-21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ayat 20 bagian B, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini Tuhan kita. Bukan PHP loh saudara. Kalau saudara mungkin merasakan kok Tuhan ini, aku dengar firman kok selalu PHP aja enggak pernah nyata dalam hidupku. Bukan Tuhan yang salah saudara. Lihat Tuhan kita. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dia melakukan lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Seperti apa? Seperti yang ternyata. Nah ini Tuhan kita. Dia bukan pemberi harapan. Dia adalah Allah yang menyatakan, yang mengerjakan secara nyata segala apa yang dia janjikan. Kalau saya, lebih baik saya mengaminkan firman ini. Mungkin ada banyak hal, harapan-harapan yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Ada dua hal paling tidak, ada banyak, ada dua hal paling tidak yang membuat itu belum nyata dalam hidup kita. Yang pertama, karena dosa-dosamu, perhatikan ya, bukan Allah kurang tajam telinganya mendengar, bukan tangannya kurang panjang untuk menolong, yang membuat menjadi pengantara antara aku dengan kamu adalah dosa-dosamu. Bisa satu.
Tapi yang kedua, bisa waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Menurut kita waktunya itu sekarang Tuhan. Tuhan bilang enggak. Kamu kalau ku berkati itu sekarang mati kamu mati. Kalau ku berkati kamu malah kamu ninggalkan Tuhan. Bukan sekarang. Bisa karena dosa, bisa karena waktunya Tuhan. Atau bisa juga yang ketiga, salah berdoa. Ya, bisa juga karena salah berdoa. Sebenarnya kita tidak butuh itu. Tapi karena memuaskan keinginan kita, Tuhan tidak menjawab. Tapi yang jelas ini Tuhan kita. Dia bukan hanya memberi harapan palsu, tetapi juga banyak telah nyata dalam hidup kita. Paulus merasakannya. Dia sedang dipenjara, nyata pertolongan Tuhan. Dia sedang kelaparan, nyata pertolongan Tuhan. Dia sedang diberkati, nyata pertolongan Tuhan. Sehingga dia katakan, aku tahu itu apa kekurangan, aku tahu itu kelimpahan. Maka di pertengahan bulan Maret ini saya mendorong seluruh sidang jemaat. Perbanyak ucapan syukur, perbanyak memuliakan Allah dengan ucapan-ucapan syukur kita. Ibadah doa hanya sekali seminggu, tetapi ucapan syukur dan pengagungan kepada Tuhan jangan berhenti hanya pada hari Selasa. Tetapi setiap hari, bahkan dalam doa makan pun agungkan dulu Tuhan. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu. Jangan langsung kepada topiknya. Bapa di surga, tolong berkati sate ini. Jangan. Berdoa itu selalu urutannya gitu. Berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu pemuliaan dulu kepada Tuhan. Baru isi doa kita. Doa mau tidur, muliakan dulu Tuhan. Terpujilah namamu. Jangan langsung, Bapa, engkau tahu kan kami mau tidur. Sertailah kami. Ya, jadi satpam Tuhan kita itu ya. Tapi muliakan dan agungkan Tuhan. Setiap hari dalam hidup kita. Amin saudara. Mari kita bersyukur berterima kasih kepada Allah. Sambil juga nanti kita sertai dengan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus Allah Tritunggal. Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Kepadamu segala kemuliaan, hormat dan syukur kami kembalikan ya Tuhan. Engkaulah penjawab doa kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau melakukan lebih banyak. Terlalu banyak Tuhan. Melampaui yang kami doakan, bahkan yang kami pikirkan. Masih kami pikirkan pun Engkau sudah turut ingin menjawab dan memberikan pertolongan. Maka Bapa di dalam surga malam hari ini, biarlah segala kemuliaan, keagungan, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, kasih karuniamu yang melimpah bagi kami telah menyelamatkan kami. Ketika kami ditemukan oleh Tuhan dalam keadaan berdosa. Terima kasih kepada Roh Kudus yang selalu menghibur, menguatkan kami, memberikan kami dorongan, memberikan kami semangat untuk terus berpengharapan di tengah-tengah kesulitan dunia yang semakin mengerikan ini ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu kelompok kecil GPT Healing Insight, jemaat yang Engkau percayakan untuk kami layani, jemaat yang ada di tempat masing-masing, di rumah, dimanapun dan keadaan apapun kami Tuhan. Kami bawa hidup kami, mensyukuri segala anugerah-Mu, mensyukuri segala berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan berikan. Penggembalaan firman Allah yang selalu menggembalakan hidup kami Tuhan tak habis-habisnya. Kami syukuri itu semuanya ya Tuhan. Terima kasih juga tidak luput pemeliharaanmu secara jasmani sudah kami nikmati Tuhan. Kami harus akui Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami. Baik dalam nikah rumah tangga kami sidang jemaat. Engkau yang telah memberkati kami. Memberikan kebahagiaan dalam pernikahan kami Tuhan. Memberkati anak-anak kami yang sekolah ini. Yang sedang melaksanakan ujian pun. Engkau yang telah memberi hikmat dan memberi mereka kemampuan. Anak-anak kami, seluruh sidang jemaat-Mu yang mencari nafkah bekerja Tuhan. Dalam usaha dan pekerjaan mereka. Engkaulah Allah juga yang telah memberkati kami. Maka segala puji hormat hanya bagi Engkau. Kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Juga membawa hidup kami di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas pemeliharaanmu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan.
pada malam hari ini kami membawa hidup kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang menghadapi banyak kesulitan. Di sana sini ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Di sana sini ada banyak bencana. Di sana sini ada banyak arangan kedukaan, ada penderitaan, dan begitu banyak trik-intrik politik yang sedang terjadi. Bapa di dalam surga, hanya kepadamu Tuhan kami serahkan. Kami tidak sanggup memikirkan itu semua. Kami tidak mampu Tuhan, kami sungguh tidak mampu. Maka kepadamu Allah yang memegang bumi, langit seluruh isinya, kepadamu kami kembalikan bangsa ini. Tolong pemerintahan kami, tolong rakyat kami, tolong bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Bapa, tolong hamba-hambamu dimanapun berada. Supaya tidak jemu-jemu, supaya tidak menjadi lelah, supaya tidak menjadi putus asa dalam membina umatmu, dalam memberitakan Injilmu Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini juga hamba-hamba Tuhan terdampak luar biasa. Bahkan ada yang harus kesulitan untuk makan dan minumnya. Ya Allah yang hidup, hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkaulah Allah yang hidup itu. Engkau Allah yang memberi lebih dari yang kami pikirkan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan keluarganya. Diberikan kekuatan oleh Tuhan. Diberikan kesehatan oleh Tuhan. Diberikan sukacita damai sejahtera oleh Tuhan. Dan juga Tuhan cukupkan segala keperluan dalam kesulitan hari-hari ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang begitu sulit mengais nafkah, mencari rejeki di hari-hari ini. Tetapi kami sungguh tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan. Engkau menyediakan bagi umat-Mu. Jika terjadi kesulitan di Mesir pada waktu itu, Engkau sediakan perbedaan di Goshen bagi umat-Mu di Israel. Jika terjadi kesulitan di dunia saat ini, umat-Mu tetap terpelihara. Itu yang kami doakan, itu yang kami mohonkan. Maka dimanapun jemaat-Mu Healing Insight, di luar kota, di luar pulau, siapapun yang selalu ikut beribadah bersama dengan kami. Oh, kasih karunia dan berkat-berkat Allah tercurah bagi keluarga kami dan kehidupan pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pelayanan ini dalam tangan-Mu. Kami terus mendoakan dan merindukan yang terbaik, khususnya dalam peribadatan kami. Supaya jemaat bisa menikmati ibadah ini dengan baik. Tuhan tolong kami, majelis dan seluruh tim, untuk bersama-sama memikirkan setiap saat apa yang bisa kami pikirkan untuk pekerjaan Tuhan ini semakin baik. Berkatilah seluruh penghuni di panti ini yang telah memberikan rumah ini, memberikan tempat ini untuk bisa nama Tuhan diserukan. Berkati Ibu Silvi, seluruh pengasuh, bahkan Yayasan Pondok Kasih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tetangga-tetangga kami serahkan juga ibu-ibu janda yang sendiri. Kami serahkan anak-anak yatim piatu ke dalam tangan-Mu. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kasih karunia-Mu lagi. Berkat dari Allah Tritunggal. Itu lagi dicurahkan kembali pada hari ini. Untuk seluruh sidang jemaat. Damai sejahtera menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini lagi bersama dengan Tuhan. Berkat jasmani dan rohani melimpah bagi kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita. Yang percaya katakan amin, amin. Selamat malam semuanya.